Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Hari ini apakah tidak masuk? Ya, siapa saja? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini apa ada yang sudah tahu? Kita akan membahas apa? Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang subbab dari hidrokarbon, yaitu isomer. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi isomer pada suatu senyawa hidrokarbon. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam dari isomer. Yang ketiga, siswa dapat menentukan isomer struktur berupa isomer rangka, posisi, dan fungsi pada suatu senyawa hidrokarbon. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi isomer geometrikis dan trans pada suatu senyawa hidrokarbon. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini, ada yang sudah tahu pertemuan kemarin kita membahas apa? Ya, benar sekali. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang struktur dari alkana, alkena, dan alkuna. Ada yang tahu perbedaan dari struktur alkana, alkena, dan alkuna? Nah, benar sekali. Lalu alkana memiliki ikatannya tunggal, terus memiliki rumus CnH2n, terus memiliki tata nama berakhiran ana. Kalau alkena ya benar sekali. Kalau alkena memiliki ikatan rangkap 2, terus memiliki rumus CnH2n, terus namanya berakhiran ya benar sekali, berakhiran ena. Yang ketiga, ada alkuna. Apa saja kalau alkuna? Kalau alkuna yang pertama, tata namanya una, benar sekali. Terus yang kedua, rumusnya CnH2n-2. Yang ketiga, ikatannya rangkap 3. Nah, berarti sudah pinter-pinter. Berarti kita sudah mengetahui tentang perbedaan alkana, alkena, dan alkuna. Dan materi ini adalah prasyarat kalian akan mengikuti materi dari isomer. Nah, hari ini setelah kita mengetahui tentang perbedaan dari alkana, alkena, dan alkuna, sekarang coba kalian semua membentuk kelompok 3-4 kelompok. Ya, oke, terima kasih. Dan setelah itu, coba kalian amati dan identifikasi struktur dari senyawa hidrogen tersebut. Tulis tata nama dan rumus molekul pada senyawa berikut. Nah, sekarang kita cek jawaban dari siswa yang maju ke depan. Yang pertama, dengan rumus C512 pentana. Benar? Benar. Yang kedua, 2-metil butana memiliki cabang metil di gugus nomor 2. Benar? Benar. Terus yang ketiga, 2,2 dimetil propana dengan rumus C5H12. Benar? Nah, benar. Nah, jawaban kalian benar semua. Nah, sekarang coba amati 3 senyawa di papan. Sekarang coba amati strukturnya, tata nama, dan juga rumus molekul dari senyawa hidrokarbon di papan. Nah, sekarang kita amati 3 senyawa hidrokarbon di papan. Oke, sekarang coba perhatikan struktur dari senyawa berikut. Apakah ada yang berbeda? Ya, benar sekali. 3 senyawa ini memiliki struktur yang berbeda. Yang kedua, tata namanya. Gimana tata namanya? Ya, benar. Tata namanya juga berbeda. Pentana, 2-metil butana, dan 2,2 dimetil propana. Dan yang terakhir, perhatikan rumusnya. Apakah berbeda? C5H12, C5H12, C5H12. Semuanya sama. Benar? Benar. Nah, sekarang kenapa ketiga senyawa ini memiliki struktur yang beda, memiliki tata nama yang berbeda, tetapi memiliki rumus yang sama? Kira-kira mengapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ketiga senyawa ini saling berisomer. Nah, tadi kita sudah mendapatkan 3 senyawa dari hidrokarbon tersebut memiliki rumus yang sama, nama yang berbeda, dan struktur yang berbeda. Dan tadi kalian menyebutkan ini adalah isomer. Nah, sekarang apa itu isomer? Ya, benar.
Isomer adalah, ayo kita susun kata-katanya. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki nama berbeda, struktur berbeda, namun rumusnya sama. Itu adalah pengertian dari isomer. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur dan ruang yang berbeda. Nah, di sini apakah kalian ada yang bertanya sekilas tentang pengertian dari isomer dan ciri-cirinya tadi? Ya, apa? Oke, yang pertama bertanya, apakah terdapat senyawa yang tidak bisa berisomer? Terus yang kedua ada yang bertanya, oke, yang kedua bertanya, apakah semua senyawa memiliki isomer? Dan apakah hanya senyawa alkana memiliki isomer? Nah, bagus sekali. Nah, kita akan menjawabnya dengan mengerti macam-macam dari isomer itu sendiri. Nah, macam-macam isomer itu ada dua, ada isomer struktur dan isomer ruang. Di mana isomer struktur itu ada isomer rangka, posisi, dan fungsi. Sementara isomer ruang itu ada isomer geometri dan optis. Tapi kita akan membahas tentang rangka, posisi, fungsi, dan geometri. Nah, kalian sudah berkelompok. Saya akan membagi kelompok untuk membahas masing-masing dari isomer ini. Untuk kelompok pertama, membahas tentang isomer rangka. Untuk kelompok 2, membahas isomer posisi. Untuk kelompok 3, membahas isomer fungsi. Dan untuk kelompok 4, membahas isomer geometri. Nah, sekarang saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, waktu diskusi sudah habis. Yang pertama, kelompok isomer rangka, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan dengan isomer rangka. Benar sekali, isomer rangka adalah isomer yang memiliki rumus yang sama tetapi memiliki rantai karbon yang berbeda. Karbonnya memiliki letak yang berbeda. Dan di sini sudah dicontohkan ada 3 struktur yang memiliki rantai C yang berbeda. Yang pertama lurus, yang kedua memiliki cabang 1, yang ketiga memiliki 2 cabang. Namanya pentana, 2 metil butana, dan 2,2 dimetil propana. Dengan masing-masing rumus yang sama. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi benar jawabannya, isomer rangka itu adalah isomer yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki rantai karbon yang berbeda. Yang kedua, silakan kelompok isomer posisi mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita membahas tentang presentasi dari kelompok 2. Bagus sekali presentasinya, jadi benar sekali. Isomer posisi adalah isomer yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki posisi dan gugus fungsional yang berbeda. Letak gugus fungsional yang berbeda. Untuk isomer posisi ini hanya berlaku untuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap, ada alkuna dan alkena. Di sini sudah dicontohkan ada 2 struktur alkena lurus dan 2 struktur alkena bercabang. Untuk alkena lurus di sini terlihat jelas untuk posisi rangkapnya ada di nomor 1 dan ada di nomor 2. Begitu juga yang bercabang. Yang bercabang ada di gugus nomor 1 dan rantai nomor 2. Dan untuk yang bercabang sendiri ini juga bisa bersifat sebagai isomer rangka. Jadi isomer rangka juga memiliki peran pada isomer posisi yang bercabang. Tadi kalau isomer rangka itu berlaku untuk semua senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna. Tapi kalau di isomer posisi hanya berlaku di ikatan rangkap saja. Yang ketiga, silakan kelompok isomer fungsi mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, terima kasih untuk kelompok 3 mempresentasikan tentang isomer fungsi. Benar sekali, isomer fungsi adalah isomer yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki jenis dan gugus fungsional yang berbeda. Kalau tadi kalau posisi itu letaknya, kalau ini jenis gugusnya. Ini ada contoh, ada senyawa etanol dan dimetil ether. Di sini terlihat jelas ada posisi gugus fungsinya OH dan O memiliki jenis yang berbeda tapi memiliki rumus yang sama.
Dan untuk isomer ini yang meletakkan perbedaannya tadi di perpindahan senyawa O-nya. Dan untuk lebih jelasnya akan dibahas di kelas 12 senyawa turun tekanan. Di situ kita akan bahas tentang senyawa-senyawa gugus dari O dan H. Nah, yang keempat terakhir isomer geometri. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, terima kasih presentasi yang terakhir untuk kelompok 4 isomer geometri. Jadi benar sekali, isomer geometri adalah isomer yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur ruang yang berbeda, letaknya berbeda. Dan di sini ada kita mengenal cis dan trans, di mana cis adalah gugus yang letaknya dalam satu ruang, kalau yang trans itu terletak dalam berbeda ruang. Bisa diperhatikan, untuk yang cis itu cabangnya CH3-nya ini saling berhadapan lurus, jadi tidak saling berseberangan di ruang yang berbeda. Sementara untuk yang trans ini saling bersilangan. Nah, di sini gugusnya CH3-nya di sini dan di sini trans 2 butana. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan 4 telah mempresentasikan tentang jenis-jenis isomer. Ada isomer rangka, posisi, geometri, dan fungsi. Dan tadi kita juga mengenal tentang pengertian dan macam-macam isomer. Dan sekarang ada yang tanya tadi, apakah ada senyawa yang tidak bisa berisomer? Jawabannya adalah ada. Di sini saya memiliki contoh. Ada senyawa propana. Propana, walaupun memiliki rantai yang lurus dan bercabang, sama-sama memiliki struktur dan memiliki tata nama yang sama. Jadi saya tekankan lagi, suatu senyawa dapat dikatakan isomer ketika suatu senyawa tersebut memiliki rumus yang sama, tetapi tata nama, struktur, dan ruangnya berbeda. Dan berikutnya, karena waktu sudah habis, kerjakan tugas rumah halaman 25 tentang isomer. Dan kita akan membahasnya minggu depan, dan bisa dipelajari. Materi selanjutnya adalah reaksi hidrokarbon. Terima kasih perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kita bahas hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Sekarang saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.